Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah di atas ilmu yang benar karena mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Juga meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla di atas ilmu yang benar karena takut akan ancaman dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah jamaah sekalian, bahwasanya hakikat penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah timbul dari puncak kecintaan dan puncak kerendahan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan semakin seorang hamba mengenal Allah Azza wa Jalla, maka dia akan semakin mengagungkan, semakin memuliakan, dan semakin menyanjung Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada yang lebih dibutuhkan oleh jiwa dan rohani kita melebihi ma'rifatullah Azza wa Jalla. Kita harus benar-benar mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena dengannya kita akan semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, dan semakin mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah jamaah sekalian, bahwasanya Allah menempatkan seorang hamba pada dirinya sebagaimana hamba menempatkan Allah Azza wa Jalla di dalam hatinya. Dan di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla yang banyak diulang dalam Al-Quranul Karim dan penting untuk kita ketahui apa makna dari nama tersebut, yaitu Al-Kabir, Allah Maha Besar. Dan ketahuilah bahwasanya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, tidak ada yang mengetahui jumlahnya, tidak ada yang mengetahui kondisinya dan keadaannya, tidak ada yang meliputi ilmunya kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui yang gaib dan yang nampak, dan Allah Maha Al-Kabir Al-Muta'al, Maha besar lagi Maha tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu bertakbir, untuk selalu mengagungkan Allah Azza wa Jalla, selalu memuliakan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan bagi dirinya anak, juga tidak ada sekutu baginya dalam kerajaan,
dan juga tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Wa kabbirhu takbira, dan agungkanlah Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar pengagungan. Seluruh ibadah yang kita lakukan siang dan malam, tujuan utamanya adalah agar kita benar-benar mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dari mulai azan sampai ibadah-ibadah salat yang kita kerjakan, bahkan dengan zikir-zikir yang kita baca, maka jumlah takbir yang kita ucapkan dalam sehari semalam lebih daripada 370 kali. Dan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam yang sangat agung, kita dianjurkan untuk banyak bertakbir ketika kita melaksanakan ibadah haji. Ketika kita berada di atas bukit Safa dan Marwah, maka di antara zikir yang dianjurkan untuk dibaca adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan setiap jamaah haji melempar jamrah, maka setiap lemparan dia mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya hari-hari yang paling mulia, hari-hari yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zamu fihi 'indallah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Fa'aktsiru fihinna minat tasbihi wat tahlili wat takbir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah bertasbih, bertahlil dan bertakbir di 10 hari tersebut. Takbir juga adalah sunnah yang kita ucapkan di hari-hari bahagia, di hari-hari Idul Fitri dan di hari-hari Idul Adha. Kita dianjurkan untuk banyak bertakbir. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabatnya bahwasanya arju an takunu nisfahil jannah. Aku berharap kalian wahai umatku adalah separuh dari penduduk surga. Maka para sahabat semuanya bertakbir. Juga kaum muslimin sekalian, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita ingin melakukan suatu perjalanan, maka kita terkadang merasa takut, terkadang merasa gelisah dan khawatir terjadi apa-apa di perjalanan kita. Maka di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita merasa tenang, agar hati kita merasa tentram, yaitu sebelum membaca doa safar kita memulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Juga dianjurkan ketika kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang kita senangi, atau kita berada di tempat yang tinggi, maka kita dianjurkan untuk selalu bertakbir. Kata sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, "Kunna idza sa'adna kabbarna." Kami dahulu para sahabat apabila naik ke tempat yang tinggi, maka kami selalu bertakbir. Dan sunnah seorang ketika melakukan perjalanan, ketika naik ke jalan-jalan yang tinggi, maka dianjurkan untuk membaca Allahu Akbar. Juga kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di penghujung hari kita, ketika kita ingin tidur, maka di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah selain kita bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, maka kita dianjurkan bertakbir sebanyak 34 kali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha bahwasanya zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur itu lebih baik daripada seorang mempunyai pembantu. Juga di akhir bulan Ramadan, setelah kita berpuasa, Allah Ta'ala berfirman, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan bilangan puasa dan bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, dan agar kalian bersyukur. Dan ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya
di antara kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah kalimat takbir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul kalimati ilallah arba'." Ketahuilah bahwasanya 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. 4 kalimat inilah kalimat-kalimat yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bertakbir 1 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sedekah untuk diri kita sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kullu takbiratin shadaqah." Setiap takbir akan bernilai sedekah. Bahkan dengan bertakbir, pintu-pintu langit akan dibuka. Pada suatu hari, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika kami salat, ada seorang sahabat yang membaca iftitah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Setelah salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang membaca doa tadi? Maka sahabat yang membacanya mengatakan, saya ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajibtulaha futihat laha abwabus sama. Aku kaget, aku kagum dengan ucapan-ucapan tadi, karena dengannya pintu-pintu langit dibuka. Dan ketahuilah juga bahwasanya di antara kalimat yang paling berat timbangannya di sisi Allah Azza wa Jalla adalah kalimat takbir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakhin bakh li khamsin. Sungguh agung, sungguh besar 5 perkara, atau sungguh berat 5 perkara, ma athqalahunna fil mizan, sangat berat timbangannya pada hari kiamat. La ilaha illallah, Allahu akbar, wa subhanallah, walhamdulillah, wal waladus salih yatawaffa fayahtasibuhu walidah. Ada 5 yang paling berat timbangannya pada hari kiamat, yaitu kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, dan alhamdulillah, serta anak yang soleh yang meninggal, kemudian kedua orang tuanya mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah jamaah sekalian, bahwasanya Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, walahul kibriya'u fis samawati wal ard, dan baginya dan miliknya kebesaran di langit dan di bumi. Dan tentu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin untuk kita terangkan semua, dan akal kita tidak mampu untuk memahami dan meliputi besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang seharusnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan ketahuilah bahwasanya bumi ini berada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was samawati matwiyatun biyaminih. Langit-langit akan dilipat di tangan kanannya Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya al-kibriya, kebesaran, itu keistimewaan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam hadits qudsi bahwasanya Allah mengatakan al-izzu izari, kemuliaan itu adalah sarungku, wal kibriya'u ridai, dan kebesaran itu adalah selendangku. Faman naza'ani fihi faqad adzabtuhu, maka barang siapa yang menyaingiku dalam perkara tersebut, maka aku akan mengadabnya. Dan ketahuilah bahwasanya yang berhak membesarkan dirinya hanya Allah Azza wa Jalla. Adapun makhluk, kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar anak semut kesombongan. Dan Allah Ta'ala mengatakan, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kehidupan akhirat diperuntukkan bagi orang yang tidak menyombongkan diri di atas muka bumi dan tidak berbuat kerusakan,
dan akhir yang baik bagi orang yang bertakwa. Dan ketahuilah bahwasanya Allah menyuruh kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma damir a'da'adin. Allahumma wafiq wali amrina lima tuhibbu wa tarda wa nukhud binasiyatihi lil birri wat taqwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimussalah.